Gak main dong. Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muliakan Bapak Hakim, Ibu Panitra, pejabat dan pengadaan Kemas Ibu. Nel ditanam kuat kau. Yang saya banggakan perubahan dan pada kali ini perkenalan untuk menjelaskan alur penggunaan aplikasi karena kita harapkan bersama agar Kamu ngomong jangan di balik pintu, munculkan muka kau. nantinya Pak. Buka pintu. Kalau baiknya sudah kita pastikan aplikasi ini berjalan dengan baik, sehingga nanti apabila ada pertanyaan, karena saya khawatirnya yang ditanya nanti bukan saya gitu, yang ditanya nanti yang pemakainya kan gitu, bagaimana penggunaannya gitu, dan terus apa sih manfaatnya gitu. Jadi untuk itu izinkan saya membuka acara ini karena saya sudah punya tim efektif Pak, masing-masing itu punya tugas dan tanggung jawabnya. Kebetulan untuk alur aplikasi ini saya serahkan kepada adik kita Sarah Fatimah ya. Oke, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Itu sudah di-record tadi ya? Bis sudah kelihatan record di sana Bis? Ini Pak kita online Pak dengan PTA Medan Pak. Satgas IT PTA Medan Bapak Hafiz Eskom Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, yang saya hormati Hakim dan Bapak Sekretaris, yang saya hormati dan yang saya hormati rekan-rekan. Pada kali ini saya ingin menyampaikan alur aplikasi KRI kita. Langsung saja kita masuk ke materi. Pada saat masuk ke aplikasi, kita langsung dihadapkan kepada halaman utama, yaitu ini adalah halaman utama aplikasi sistemnya. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi KPAR online kita atau Sikon. Ada menu laporkan, daftar KPAR, dan tim. Tim adalah ini adalah tim-timnya. Langsung saja masuk ke saya akan menjelaskan alur aplikasi CPR online-nya. Pada saat masuk ke aplikasinya, maka pelapor
akan melaporkan keluhan dengan mengisi form layanan pengaduan tersebut. Pelapor akan mengisi lengkap form yang berupa nama lengkap, nomor KTP dan SIM, nomor HP, itu yang paling terpenting agar dapat SMS jika mereka selesai melapor. Kemudian keluhan beserta bukti keluhannya. Setelah selesai, pelapor akan mendapatkan SMS yang telah dikirim tadi. Kemudian laporan yang telah selesai akan masuk ketua APM ke kabel ketua APM. Ketua APM juga akan mendapatkan SMS yang notifikasi berupa pendapat pengaduan baru yang telah dilaporkan tersebut. Kemudian ketua APM akan memeriksa dan memvalidasi pengaduan sesuai dengan bukti yang tertera benar atau tidak. Kalau benar maka akan diterima. Kalau buktinya tidak sesuai dengan yang realita maka akan ditolak oleh ketua APM. Kemudian ketika sudah diterima maka ketua APM akan meneruskan pengaduan tersebut kepada penanggung jawab yang penanggung jawabnya adalah sekretaris. Lalu ketika dikirim ke sekretaris, sekretaris juga akan mendapatkan SMS notifikasi bahwa mendapatkan pengaduan baru dari pelapor tersebut. Kemudian sekretaris akan menginput, kita tampilkan dulu halamannya. Pegawai username sekretaris dan passwordnya. Enggak, launching aplikasi Eviden aja untuk sementara. Kemudian sekretaris akan memilih menu eksekusi. Eksekusi itu isinya adalah pengaduan yang telah diteruskan ketua APM tadi kepada penanggung jawab atau sekretaris. Ini tadi masih dites, Bang. Itu isinya. Kemudian sekretaris akan, misalkan contohnya kayak presentasi aplikasi itu pengaduannya, klik tanda kuning. Sekretaris akan mengklik tanda kuning ya. Nah, ini akan sekretaris mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan mengeksekusi pengaduan tersebut sesuai dengan bidang masing-masing. Akan dipilih. Pilih misalnya salah satu siapa ya? Misalnya Sarah. Kemudian dipilih tanggal rencana penyelesaiannya. Sudah sesuai. Lalu sekretaris akan menginput koreksi apa yang perlu dilakukan. Kemudian analisis penyebab ketidaksesuaiannya, kenapa bisa dilaporkan. Kemudian sekretaris juga bisa mengusulkan tindakan korektif yang akan dilaksanakan oleh eksekutor tersebut, beserta tanggal pelaksanaan eksekusinya. Jadi itu ada deadline-nya. Ketika sudah dikirim, ketika sekretaris atau penanggung jawab sudah mengklik kirim, maka eksekutor tersebut mendapatkan SMS notifikasi berupa pengaduan yang telah dilaporkan tersebut. Kemudian kita login ke eksekutor tersebut.
Yang pertama ketua dulu. Ketika masuk laporan, maka laporan tersebut masuk ke loginnya ketua APM. Berupa SMS notifikasi pada ketua APM. Ketika ketua APM mendapatkan SMS notifikasi, maka ketua APM tersebut akan login ke akun Tikonnya. Nah, ini dia tampilannya. Tadi nama laporannya apa, Bang? Nah, itu. Laporannya masuk langsung ke dalam tabel ketua APM yang berupa lantai ruang sidang basah. Kemudian ketua APM tersebut akan meneruskan Nah, ini dia bukti yang telah dikirim oleh pelapor. Ketua APM harus melihat dulu buktinya, apakah sesuai dengan realita atau tidak. Kalau buktinya sesuai dengan realita, maka akan diterima. Tapi ketika kan sudah foto, Pak. Nah, dari foto tersebut dilihat apakah beneran basah atau enggak. Maka ketika sesuai akan diterima, kalau tidak akan ditolak. Ketika ditolak, pelapor juga mendapatkan SMS berupa pengaduannya ditolak. Bukan ditolak cinta kok, Pak. Nah, ketua APM akan meneruskan tombol kuning tersebut kepada sekretaris. Muhammad Iqbal Zulfikar. Sekretarisnya ada dua, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Zulfikar dan Bu Panitra, yang akan diteruskan oleh ketua APM. Nah, juga tanggal dilaksanakannya akan dipilih, lalu kirim. Nah, ketika dikirim tersebut, penanggung jawab atau tadi yang sudah dipilih, yaitu Pak Iqbal, akan mendapatkan SMS notifikasi berupa pengaduan baru yang telah diteruskan oleh ketua APM. Ketika sudah dicek SMS-nya, maka sekretaris atau penanggung jawab akan login ke akunnya tersebut dan mengecek laporan yang baru. Masukkan lantai ruang sidang basah. Nah, setelah itu sekretaris akan meneruskan lagi pengaduan tersebut kepada eksekutor. Siapa yang menangani hal tersebut sesuai dengan bidangnya. Pada contoh ini kita akan mengambil Pak Ilham. Nah, sekretaris akan menginput koreksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Ilham tersebut. Contohnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Serta tanggal deadline-nya. Tanggal deadline-nya kapan harus selesai laporan tersebut. Nah, kirim. Jika lantai basah, maka harus segera dibersihkan ya. Ya, analisis penyebabnya kenapa bisa lantainya basah. Hujan. Lalu ini usul dari penanggung jawab, bagaimana baiknya, bagaimana. Contohnya sementara dibersihkan dahulu. Lalu tanggal deadline-nya, contohnya tanggal hari ini, kirim.
Setelah penanggung jawab mengisi form tersebut, maka eksekutor akan mendapatkan SMS notifikasi. Setelah mendapatkan SMS notifikasi, eksekutor harus login dan mengecek laporan tersebut di menu eksekusi. Nah, maka masuk lantai ruang sidang basah. Nah, setelah itu, setelah eksekutor memperbaiki yang dilaporkan, maka eksekutor harus menginput formnya, tombol kuning tersebut. Nah, tanggal rencananya, setelah dilaksanakan tanggal berapa, lalu kirim. Lalu tekan tombol kirim. Dikirimnya ke penanggung jawab. Setelah selesai, eksekutor harus mengisi form tersebut dan akan dikirim kepada penanggung jawab sebelumnya yang telah ditunjuk. Nah, lagi. Setelah itu, setelah dikirim dari eksekutor, penanggung jawab akan mendapatkan SMS juga. SMS berupa pelaporan atau pengaduan telah selesai, mohon diperiksa kembali. Nah, maka penanggung jawab akan login lagi, mengeksekusi. Klik yang tombol biru. Ini untuk penanggung jawab ya. Berhubung aplikasi ini sebenarnya belum sempurna, Pak. Jadi untuk foto buktinya mungkin nanti akan ditambahkan. Jadi tidak hanya pelapor yang memfoto buktinya, tapi setelah selesai dilaksanakan, eksekutor juga harus memfoto buktinya agar lebih valid. Setelah ini penanggung jawab akan mengisi form lagi. Form ini ketika dikirim akan masuk ke ketua APM. SMS notifikasinya bahwa pelaporannya telah selesai dieksekusi. Kirim. Nah, ini ketua APM dapat SMS notifikasi lagi yang berupa pelaporan telah selesai dieksekusi. Kemudian ketua APM login ke akunnya. Ketua APM lalu mengklik tombol verifikasi. Nah, verifikasi sudah efektif atau belum yang dikerjakan oleh eksekutor tersebut. Ini kurangnya tadi kan belum ada foto, jadi ketua APM tidak bisa melihat buktinya. Nanti ketika sudah dilihat baru bisa memilih efektif atau tidak gitu. Kalau memang belum sesuai Pak, itu dipilih tidak efektif. Tidak efektif, kan belum sesuai. Tapi ketika sudah sesuai, maka dipilih efektif. Ketika sudah efektif, kirim atau selesai. Kirim. Nah, maka yang telah selesai tadi bisa dicetak CPAR-nya. Tuh, cetak CPAR.
Mohon ditunggu sebentar untuk cetak TPAR-nya. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Bukannya harus pakai Word ya Pak, karena file yang di-download adalah file Word. Kemudian kita tunggu sebentar karena nah ini dia ketika dicetak. Untuk nama pelapor tadi Dedi Rikiandi. Ada nama pelapor Dedi Rikiandi. Kemudian diterima oleh pihak terkait atau penanggung jawab Bapak Sekretaris Ketua Muhammad Iqbal Zulfikar dan diterima oleh Ketua APM. Ini kurangnya belum ada bukti fotonya, Pak. Jadi mungkin ketika nanti sudah dilengkapi aplikasinya, bisa dicetak juga di tabel tadi. Di sini untuk foto dicetak menu masing-masing. Ini untuk bukti pelaporannya yang hijau. Yang hijau kecil ini bukti yang dikirim oleh pelapor tersebut tadi. Namun karena aplikasi ini belum sempurna, jadi foto penyelesaiannya belum ada. Menu di formnya maksud saya. Sekian penjelasan alur CPR online kali ini. Selesai. Untuk Bapak atau Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan hormat. Jadi harapannya setelah laporan itu, baik terima kasih, harapan kami setelah dari laporan-laporan yang sudah ditindaklanjuti, yang sudah dieksekusi, tadi kan memang sudah ada kejelasan yang sudah dieksekusi, maka bisa di print berupa Word. Itu kan menyatakan sudah ada penyelesaiannya. Namun kalau bisa selain di PR itu ada evidennya yang harus dilampirkan yang bisa dicetak juga gitu loh. Jadi ada tahap pertama tadi yang real, yang belum nyata ketemu kotoran atau hasil temuan, kemudian eksekusinya seperti apa. Tadi kalau Kak Ketua bilang before, after, nah itu maksudnya seperti itu. Jadi kita enak nanti buat ketika APM atau apa itu bisa langsung kita simpan sebagai dasar untuk APM yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Komentar dari saya
tambahan ya Pak Sekretaris. Yang pertama coba yang barusan CPAR yang hasil cetak naikkan. Saya pengen lihat atas. Nah itu jenis ketidaksesuaian belum ada centang. Saya tadi terlupa di mana mengisi centangnya. Apakah itu pengisian centangnya oleh Ketua APM atau oleh Sekretaris APM? Begitu. Saya kira memang hanya beliau-beliau itu yang punya kewenangan untuk mencentang sesuai dengan keluhan dari siapapun itu ya, pelapor, keluhan dari pelapor. Satu itu. Yang kedua, saya baru menyadari, coba di aplikasi interface-nya atau dari tadi kita saya terutama agak kebingungan dengan istilah-istilah. Ada eksekutor, penanggung jawab, dan lain sebagainya. Karena gini, kalau menggunakan nomenklatur eksekusi, maka pikiran kita langsung ke eksekusi bidang keperkaraan. Gitu Pak Ses. Mungkin ini nomenklaturnya diganti, jangan eksekusi. Apakah misalnya solving misalnya atau apalah, atau pelaksana atau solver, penanggung jawab itu apa begitu. Ya itulah. Jadi penggunaan kata diksi eksekusi menurut saya khawatir karena bagaimanapun kita ini pengadilan gitu. Eksekusi apa nih? Oh, jadi ke ranah perkara begitu. Mudah-mudahan kalau itu diubah tidak terlalu banyak nih ngubah codingnya. Mudah-mudahan. Jadi kira-kira kata yang tepat nih sebelum launching Pak Ses. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Mas Hafid. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ketua atas sarannya. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Iqbal untuk menjawab saran-saran tersebut kepada Bapak. Kami persilakan dengan hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu Pak untuk Pak Ketua, untuk Pak Wakil, Ibu Panitra, Bapak-Bapak Hakim sekalian dan rekan-rekan yang bersedia meluangkan waktunya, walaupun sudah di akhir waktu jam kerja ini, sudah larut malam. Ini salah satu terima kasih juga karena ini salah satu eviden Bu, Bapak, Ibu sekalian yang bakal saya tampilkan nanti. Dan kebetulan ini insya Allah kalau memang berkenan Bu Spartmi Kabiro sebagai penguji saya kembali, mungkin melihat ini Bu, melihat video kita, eviden kita ini Bu. Kebetulan Pak, itu memang di awal kita sudah pikirkan untuk foto Pak. Cuman mungkin ada beberapa teknis pelaksanaan di coding, tapi nanti sebenarnya nanti Saudara Hafiz yang bakal menjelaskan lebih lanjut. Untuk itu saya minta kepada Saudara Hafiz Satgas IT PTA Medan untuk dapat sekedar memberikan apa namanya ya, tanggapan lah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Pak Iqbal. Selamat sore Pak Ketua, Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya Pak? Pak Iqbal, dengar suaranya Pak Iqbal? Dengar, jelas. Oke. Jadi ini saya akan tanggapin pertanyaan dulu dari Pak Waka dan Pak Ketua dan Pak Waka gitu. Pertama yang menyampaikan Pak Waka, oke. Di sini katanya Pak Waka minta foto itu ada after dan before. Oke. After dan before. Nah, di sini before kan gitu. Nah, bagaimana afternya? Nah, jadi ada sih solusi penambahan. Jadi selagi sedang dibuat untuk before-nya. Nah,
sebenarnya sih untuk bisa diakali, tapi posisinya untuk mengakali itu sebenarnya ada sebagian yang bisa, ada sebagian yang enggak. Nah, bagaimana yang bisa caranya ketika mengupload file bukti CPAR yang sudah ditandatangani dan distempel dan di-scan dalam bentuk PDF, itu kan akan diupload. Boleh nggak saya yang jalankan screen-nya, Pak Ibal? Oke, nggak masalah. Gini, yang jelas ketika dia minta upload, ya Bang. Ya, Bis. Silakan kembalikan. Oke. Scale yes bagian oke. Nah, di sini sebenarnya sini ada cara dua, tapi ini cara yang kedua. Cara yang pertama tuh sedang lagi diproses. Jadi ketika si pelaksana menyelesaikan pekerjaannya, maka akan dibubuhkan atau disisipkan dengan namanya bukti. Bukti penyelesaian seperti gambar. Nah, saat ini lagi diproses. Nah, bisa juga caranya ketika mengupload file PDF, di sini nggak bisa ya, ya. Oke. Nah, ketika misalnya mau mengupload, jadi gini, setelah kita mencetak dari CPAR, maka akan ada, Bang, ya. Nah, maka akan ada stempel dan tanda tangan. Nah, itu akan dibutuhkan scan dalam bentuk PDF. Nah, ketika itu bisa aja dia digabungkan pada saat mau menguploadkan PDF tadi, itu bisa digabungkan antara PDF-nya sekaligus bukti. Nah, bisa, tapi dan tanda kutip terkadang nggak semuanya orang bisa melakukan hal seperti itu. Nah, jadi untuk tingkat lanjutnya saya sedang mengembangkan aplikasi ini agar dengan mudah sekaligus bukti eviden bagi si pelaksana. Nah, jadi mohon izin Pak Waka, itu sedang diproses. Nah, yang kedua, masalah yang dipaparkan oleh Pak Ketua bagaimana merubah nama-nama proses. Nah, ini sedap nih. Ini yang paling sedap. Gagak gimana gitu ya kan. Bisa saya buat nama-nama proses. Nah, jadi contohnya eksekusi itu jadi nama shift flow kayak Bapak bilang, atau sedang dilaksanakan atau apa gitu. Nah, jadi kalau mau seperti itu sebenarnya sih agak lumayan banyak untuk merubah coding. Tapi tanda kutip alangkah baiknya Pak Ketua sendiri yang memberikan nama-namanya gitu. biar nggak ada ini lagi gitu, editing. Izin Pak Ketua ya, repotin. Jadi biar aplikasi ini benar-benar clock gitu, jelas, pasti, dan terarah gitu. Nah, itu sih. Dan apalagi ya, ada sih posisi yang harus diketahui ketika dieksekusi, bagian eksekusi. Oke, contohnya bagaimana ini ada satu kelebihan. Jadi bagaimana kalau seandainya si CPAR si pelapor itu atau si pelaksana itu tidak tepat waktu. Nah, tidak tepat waktu pada saat dia mengerjakannya contohnya. Nah, di situ akan ada nanti kita bilang button lah ya, namanya button atau eksekusi, bagaimana si ketua TPM khususnya itu bisa membuat surat peringatan untuk si penanggung jawabnya gitu. Sudah saya buatkan sehingga
akan ada laporan jika dan itu harus, dah bahasanya harus dilaksanakan, bagaimana si pelaksana atau si penanggung jawabnya tadi tahu bahwasannya pekerjaan mereka itu tidak selesai pada waktunya gitu Pak. Nah, itu pun nanti ketika Pak Ketua TPM khususnya ketika dia melakukan proses sistem peringatan, nah itu akan terkirim juga SMS ke bagian terkait khususnya penanggung jawab gitu ya Pak. Nah, jadi sini kelebihan dari aplikasi ini. Nah, untuk kekurangannya mohon dari tingkat lanjut dalam proses pelaksanaan bisa diinformasikan sehingga saya bisa merubah apa yang dibutuhkan dari aplikasi CPR ini. Nah, sekian dari saya Pak. Kira-kira ada yang bisa mau ditanyakan lagi? Ya, sedikit lagi tambahan. Ini untuk Pak Sekretaris karena ini kan rencananya mau di launching, kemudian kalau untuk apa istilahnya ujian nanti, ya kalau ujian menurut saya yang ini tidak masalah. Tapi kalau di launching, saya sih ya berharap bahwa pengistilahan begitu ya sudah diubah gitu. Saya lihat sih memang cuma eksekusi aja sih. Kalau penanggung jawab, pelaksana itu tidak masalah. Cuman saya baru teringat tadi pas memperhatikan deskripsi atau penjelasan dari Sarah tadi, ya Sarah sendiri masih belibet gitu, mana penanggung jawab, mana pelaksana begitu, mana sekretaris, mana ketua, eksekutor. Nah, jadi saya kira nanti pada saatnya launching Pak Sekretaris sudah bisa atau nanti yang mempresentasikan harus tepat dalam penggunaan istilah sehingga siapapun audiensnya itu bisa memahami alurnya. Itu kunci sebetulnya. Karena kalau salah atau kurang tepat dalam pengistilahan siapa tokoh-tokohnya, itu akan menjadi membingungkan. Nah, salah satu saran dari saya adalah nanti kalau dalam pemaparan Pak Sekretaris harus dijelaskan dulu nomenklatur apa, itu tentang apa atau siapa saja. Sebelum langsung meluncurkan atau mempresentasikan CPR online ini. Jadi harus jelaskan bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam aplikasi Sikon ini adalah misalnya ketua adalah ketua APM. Sekretaris adalah sekretaris APM yang terdiri dari panitera dan sekretaris misalnya. Penanggung jawab adalah middle manager misalnya, yaitu panmud atau kasubag. Pelaksana adalah staf misalnya. Jadi harus dijelaskan dulu. Eksekusi adalah tindak lanjut. Gitu. Efektif adalah apa? Tidak efektif adalah apa? Begitu Pak Sekretaris. Saran dari saya begitu, supaya nanti audiens atau siapapun nanti pada saat presentasi yang mendengarkannya menjadi lebih jelas dan masuk ke dalam penjelasan kita. Itu saja Pak Sekretaris. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kembali Pak untuk Pak Wakil dan Bapak Ketua. Masukan yang sangat berguna bagi kami. Karena pada dasarnya di awal kami berpikir itu istilah-istilah yang awam di APM gitu Bang kan. Ketua itu ketua APM, terus sekretaris itu ya sekretaris APM. Namun untuk lebih lanjut memang sebaiknya kami akan membuat itu Pak. Kami akan membuat itu literasi ya, selain manual booknya juga literasi penggunaan kalimat dan kata-kata itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kembali Pak. Dan sudah larut nih Pak, sudah jam 6 lewat ini Pak. Saya mohon untuk menutup
acara ini. Ucapkan kepada saudara Hafiz Satgas ITPTI Medan yang telah berkenan ikut serta nih, dan juga adik-adik sekalian. Akhirul kalam, mohon maaf, sebelumnya mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena acara ini telah sukses dan saya rasa kesimpulan-kesimpulan yang sangat bermanfaat kita dapatkan. Untuk itu marilah kita menutup acara ini dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.